Mmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Fadiakli, NRP 1909. Di sini saya akan mempresentasikan, yang mana tugas dari asistensi lab activity patologi anatomi FK UPNVJ, Blockus 2021, di mana saya mendapatkan soal nomor 4, di mana yaitu terdapat laki-laki berusia 35 tahun, datang dengan keluhan riwayat penyakit sekarangnya, itu benjolan pada penisnya tanpa disertai nyeri diameter 3 cm, tepi irregular, warna coklat. Dengan pasien ini, dia sering berganti pasangan dalam riwayat penyakit sosialnya. Setelah dilakukan ICC, didapatkan hasil diagnosa kondiloma acuminatum, yang mana pada gambar mikroskopis patologi anatomi didapatkan kelainan apa yang paling sesuai untuk pasien tersebut. Di sini juga saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang bagaimana patogenis dan patofisiologi kelainan tersebut, dan juga akan menerangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut berupa manifestasi gejala, etiologi, faktor risiko, komplikasi, prognosis, dan juga bagaimana gambaran makroskopik dan juga mikroskopik kelainan tersebut, atau kita biasa sebutnya histopatologinya. Baik, yang pertama, jadi kondiloma acuminata itu adalah salah satu jenis ya penyakit menular seksual, infeksi menular seksual atau disebut juga dengan IMS, yang merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di dunia, di Indonesia pun termasuk. Yang mana kalau kita secara bahasa ringkat ya, IMS atau infeksi menular seksual itu ada infeksi yang disebabkan oleh invasi organisme, virus, bakteri, jamur, protozoa, dan lain-lain, yang mana bisa baik melalui secara genitogenital, orogenital, maupun anogenital. Di mana yang kita bahas di sini itu disebabkan oleh suatu virus. Yang mana kalau kita menjelaskan tentang pengertian dari IMS itu sendiri adalah penyakit kondiloma itu sendiri, kondiloma acuminata itu sendiri adalah yaitu infeksi menular seksual yang disebabkan human papilloma virus tipe tertentu, di mana dari hasil buku yang saya baca itu untuk penyebab tersebut itu adalah tipe 6 dan tipe 11. Nanti kita bahas tentang patogenisnya bagaimana, yang ditandai tumor menyerupai kulit di daerah genital. Kalau kita lihat seperti ini, warnanya seperti daging, yang dengan gambaran cauliflower. Jadi nanti dia tuh seperti bersatu, nah nanti gambarnya seperti jamur, seperti itu. Yang mana ternyata kondiloma acuminata itu dia punya nama lain, yaitu ada penyakit cengkeh ayam, orang awamnya bilang kutil kelamin karena dia seperti daging manusia, seperti kutil ya. Lalu ada genital warts, yang mana dia transmisinya ada dua, bisa melalui seksual maupun non-seksual. Seperti yang kita tahu, seksual adalah salah satu transmisi yang primer dari hubungan. Ternyata dari bukti hasil penelitian, penularan tanpa penetrasi itu bisa menular, yang mana itu dibuktikan dari penularan HPV ini melalui lesi yang di sekitar anogenital itu di lipatan paha, dia berhubungan, kemudian dia bisa menempel kulit satu sama lain itu, akibatnya bisa menularkan walaupun tanpa penetrasi. Yang kedua ada non seksual, maksudnya apa? Itu seperti seorang ibu hamil yang melahirkan bayi, kemudian saat melewati jalan kelahirannya itu dia ikut dan bisa timbul papilomatosis pada faring pasien, seperti itu. Nah, untuk faktor resikonya, itu dia seperti yang tadi pada pasien ini ya, jumlah pasangan seksual lebih dari satu, ada riwayat IMS lainnya, merokok, penggunaan kontrasepsi oral, dan juga individu imunokompromis. Kita lihat di sini ada rokok dan juga individu imunokompromis, hubungannya apa? Ketika pasien ini merokok, pasien ini dia punya faktor imunokompromis atau dia pengidap HIV, itu dia faktor proteksi atau sistem imun tubuhnya tuh buruk. Sehingga ketika dia terpapar nih, dia terkena kontak dengan human papillomavirus, itu faktor risikonya menjadi meningkat untuk tertular. Lalu untuk faktor proteksinya, itu ada vaksinasi, ada sirkumsisi, seperti kita tahu ya, selain dia untuk mencegah penyakit, atau dia sebagai indikasi untuk mengobati fimosis, parafimosis, balanitis, nah dia juga salah satu ada hygiene, dan juga dengan menjaga hygiene dan juga mencegah infeksi yang lainnya, salah satunya adalah human papillomavirus. Lalu pengembangan kondom
kondom secara konsisten, tapi ini tidak menjamin penggunaan kondom pula karena sudah kita bahas tadi penggunaannya ada yang non penetrasi. Jadi misalkan kita menempel di kulit pasien yang lesinya itu nempel di kulit kita itu bisa tertular seperti itu. Lanjut. Ya. Nah, untuk etiologinya itu human papilloma virus. Itu adalah virus DNA di mana dia merupakan famili Papoviridae, genusnya papilloma virus, spesiesnya human papilloma virus. Kita lihat di sini. Dia tuh berkapsid kecil ya, diameternya 55 nanometer, bulat dan dia terdiri dari 72 kapsomer. Nah, kalau kita lihat tipenya, kita lihat di sini. Nah, ini tipe ini itu dia tipe human papilloma itu sangat banyak. Tapi yang kita fokuskan sekarang adalah kondiloma acuminata, kondiloma anogenital, karena pada pasien ini kan mengeluhnya di daerah genital. Nah, ternyata tipe papilloma virus manusia yang bisa menular itu adalah seperti yang sudah disebutkan tadi, 6 dan 11, lain itu masih banyak lagi. Tapi tipe yang tersedia itu adalah 6 dan 11, seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian manifestasi klinis, gejalanya apa sih yang bisa muncul di pasien ini? Jadi sebenarnya untuk kondiloma acuminata itu sifatnya asimptomatis, bahkan dari 75% kasus baru ketahuan setelah dia melewati masa inkubasi yang lama, muncul gejalanya itu sangat lama gitu, sampai tidak atau sifatnya sampai asimptomatik. Nah, biasanya manifestasi klinisnya apa? Pasien ini mengeluhkan ada bintil kecil, bisa warna abu-abu, merah muda, atau agak kemerahan pada alat kelaminnya, dan tumbuhnya secara cepat. Lalu ada beberapa bintil yang berkembang saling berdekatan, maka nanti bentuknya seperti bunga kol. Lalu ada panas di sekitar alat kelaminnya, itu respon imun ya, sebagai salah satu tanda bahwa adanya suatu infeksi, lalu perdarahan dan rasa tidak nyaman pada saat melakukan hubungan. Untuk predileksinya dia bisa di beberapa tempat ya, ada meatus uretra atau orificium uretra externum, penis, skrotum, cervix, vagina, anus, perianal, lipat inguinal, sudah bilang tadi ya, non penetrasi itu bisa menularkan, lalu rongga mulut. Masa inkubasi kondiloma acuminata itu berlangsung antara 1 sampai 8 bulan, tapi rata-rata itu selama 2 sampai 3 bulan. Dan dia sifatnya seringnya asimptomatik ya untuk kondiloma acuminata. Nah, kalau kita bahas tentang makroskopisnya, kalau kita zoom in dulu ya. Nah, ini kondiloma acuminata yang tipe pertama, yaitu bentuk kondiloma acuminata bentuk acuminata. Dia itu sering dijumpai pada daerah yang lipatan, lembab. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dia tuh ada vegetasi yang sifatnya bertangkai dengan permukaan yang berjonjot-jonjot ini seperti jari ya. Dan ini kalau kita lihat di sini ya, beberapa kutil itu dia bersatu membentuk lesi yang lebih besar sehingga tampaknya seperti bunga kol, kembang kol gitu. Nah, lesi yang besar ini tuh sering dijumpai pada wanita yang mengalami flour albus dan pada wanita hamil serta pada pasien yang punya gangguan imunitas seperti itu. Kemudian tipe yang kedua ada yang namanya keratotik. Nah, kalau keratotik ini kalau kita lihat ya secara kasat mata karena ini dia sifatnya white and black, dia tuh nggak seperti kutil, dia tuh seperti luka, seperti kena apa ya, benda panas, cairan panas melepuh ya. Ternyata ini tuh dia bentuknya mirip krusta si keratotik ini, keratotik ini bentuknya mirip krusta tebal. Nah, dan tampak seperti kutil biasa sih, tapi nggak terlalu seperti kutil dan ada disebut juga dengan keratotis seborrhoic seperti itu. Lalu yang tipe yang ketiga itu ada bentuk papul, namanya juga papul ya, papular ini. Biasanya itu ada di daerah yang keratinisasinya sempurna. Nanti kita hubungannya apa, hubungannya keratinisasi dan HPV, kita akan bahas di slide selanjutnya. Itu seperti pada bagian batang penis, vulva bagian perineum. Nah, biasanya kalau dia ada mengeluhkannya papul ini, itu biasanya kalau permukaannya kalau kita pegang, kalau kita palpasi, itu halus, licin, terus multiple ya banyak, dan tersebar diskret nih kalau kita lihat ya. Nah, yang terakhir itu adalah bentuk datar, namanya juga datar ya. Lesi ini bentuknya seperti makula, atau bahkan sekali seringnya ya nggak tampak gitu sama mata, perlu dalam keadaan mikroskopik atau namanya infeksinya subklinis. Jadi orang tuh cenderung oh tidak apa-apa, ini tidak apa-apa karena tidak sadar. Nah, nanti baru terlihat kalau lewat tes asam asetat dia positif baru ketahuan. Seperti itu. Nah, untuk gambar klinisnya kita lihat ya ini ada vulvar kondiloma acuminata.
Lalu ini yang perianal, ini anal, ini peri ini di tepinya ya. Lalu ini ada penil, kondiloma acuminata, penil nih lihat di sini, di batangnya dia, penis, kemudian di sini. Tuh, kita lihat. Ini dia di perianal. Kemudian ini di inguinal, tuh ini namanya giant kondiloma. Biasanya ini mengenai pasien hamil, yang imunokompromis, gitu. Ini di dalam, ini di cervical kondiloma. Nah, kemudian secara mikroskopisnya ya, kalau kita lihat di sini. Nah, khasnya untuk penyakit ini itu namanya koilocytes. Koilocytes itu adalah sel yang membesar eksentrik, intinya pignotik yang dikelilingi oleh suatu halo perinuklear. Kalau kita lihat di sini, nih, yang mana pada pasien HPV itu dia akan menunjukkan gambaran lapisan epitel squamosa itu mengalami hiperkeratotik nih dan parakeratotik. Nah, nanti pada lapisan stratum granulosum itu dia ada sel yang saya bilang tadi koilosit yang intinya nanti ya sifatnya racinoid dan perinuklear halo. Jadi dia tuh ada bagian yang jernih di sekitarnya dengan intinya yang racinoid yang terdiri dari jaringan ikat, pembuluh darah, serbukan sel radang kronis, lalu dia lapisi oleh epitel yang berlapis, epitel gap yang berlapis yang hiperplastik. Itu untuk gambarannya. Kalau kita mau lihat halonya, seperti ini. Oke, baik lanjut. Nah, untuk prognosisnya, dia walaupun sering residif kambuh, prognosisnya cenderung baik. Kekambuhan itu dapat terjadi karena infeksi yang berulang, lalu masa inkubasi HPV yang panjang, lesi yang sifatnya subklinis tadi, yang seperti lesi datar karena dia nggak ketahuan jadi terus-menerus kambuhnya, lalu virus yang menetap pada kulit sekitar lesi, lalu keadaan imunosupresi yang mendasari. Lalu untuk komplikasinya itu bisa kerusakan lapisan kulit yang localized, lalu ada kanker serviks, perubahan menjadi ganas, transmisi ke janin atau pasangan seksual, dan ada kekambuhan. Nah, untuk patogenisnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini patogenesis. Baik, bentar saya zoom terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jadi ini virus nih. Yang mana infeksi virus itu diawali si virus itu masuk ke sel melalui proses mikroabrasi namanya. Mikroabrasi ke jaringan permukaan epitel. Masuk terus hingga ke lapisan basal. Nah, itu masuknya tuh bisa melalui reseptor alfa 6 integrin dan heparin, sulfar, bisa juga pakai laminin 5. Dia masuk ke dalam. Kemudian dia kan udah sampai nih ke lapisan basal. Nah, di mana untuk HPV itu sendiri sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, dia itu target selnya keratinosit, yang mana nanti dalam proses ekspresi gen HPV itu tergantung pada diferensiasinya keratinosit. Yang mana nanti dia sudah masuk ya, masuk. Nah, kemudian kita lihat ke kiri. Nih, dia sel masuk nih, menginfeksi sel basal. Kemudian si sel ini tuh setelah masuk ke sel nggak diem aja, dia tuh masuk ke inti sel. Nih, yang mana dia masuk ke inti sel tuh dia ini sel basal kan terus-menerus membelah untuk meregenerasi. Di mana dalamnya itu dia proses untuk menghasilkan sel-sel baru. Yang mana si virus ini itu dia menghasilkan yang namanya di dalam ujung virus itu ada namanya NL2 yang mana itu nanti terpotong di dalam komponen endosom melalui protease selura furin yang mana kemudian nanti dia akan melepaskan kompleks genom L2 ke sitosol, L-gen. Kemudian genom L2 itu akan bertranslokasi di nukleus, bertranslokasi ke nukleus dari sel kita. Nah, udah di dalam inti, dia itu kaskade ekspresi gen virus terus terjadi, memproses kopi DNA virus dalam jumlah tertentu di sel yang terinfeksi. Genom virus itu dia ikut bermigrasi ke dalam inti, berbentuk episom, dan terjadi aktivitas early HPV promoter. Terus, nah, dalam proses pembelahan di dalamnya, itu bersama dengan sel-sel basal dalam menghasilkan sel-sel baru. Di mana seperti yang kita tahu, pergerakan dari sel basal itu menggantikan sel yang di atasnya. Sehingga virus yang tadi yang ada di dalam sel pula ikut ke atas partikelnya. Sehingga dia bisa masuk mengalami desquamation of virus loaded di sel squamosa, di bagian squamous. Yang seperti kita tadi ya bisa di OUE, penis, dan lain-lain. Tuh, dia muncul sebagai massa. Nah, kemudian kalau mau kita kaitkan dengan patofisiologinya, bentar saya ganti terlebih dahulu screen-nya.
Ya, sebentar izinkan saya untuk mengganti share screen terlebih dahulu. Baik. Maaf sebentar. Oh ya, ini. Nah, untuk patofisiologinya bagaimana? Nah, untuk patofisiologi kita lihat di sini ya. Jadi, pada pasien ini tadi, dia melakukan penularan melalui hubungan seksual ya. Lalu kontak dengan pasien HIV, baik penetrasi maupun non-penetrasi. HPV tipe 6 dan 11 melalui mikrolesi masuk. Jadi, mikroabrasia di epitel, menginfeksi sel epitel target, di mana dia tipe menyerang itu keratinositnya. Yang mana penetrasi pada sel target mengeluarkan materi DNA melalui membran sel. Kemudian DNA HPV yang mengandung onkogen mengkode protein untuk perangsang proliferasi, untuk memperbanyak diri dia. Kemudian akhirnya virus itu bereplikasi melalui DNA polimerase sel inang, sel yang dia infeksi tadi. Terjadilah pembelahan sel dan jumlah sel terinfeksi bertambah banyak. Sel-sel basal yang udah terinfeksi kan dia bergerak ke arah lapisan permukaannya setelah dia mengalami proses replikasi. Nah, lapisan basal, spinous, dan granular dari epidermis itu akan menebal. Terjadi penampakan sel makroskopis tadi ada yang papular, keratin, lalu ada yang datar, seperti itu. Lalu tampak nodul di sekitar genitalia tadi, bisa juga giant. Lalu terjadi penumpukan nodul atau daging seperti bunga kol, maka nanti rasa tidak nyaman saat bersenggama. Nah, karena penetrasi dari sel target mengeluarkan materi melalui membran sel, di situ ada yang aneh nih menurut tubuh kita. Akibatnya, kita itu merespon adanya radang. Akhirnya tubuh kita mengeluarkan mediator inflamasi, yaitu histamin dan prostaglandin. Nah, akibatnya dia akan menstimulasi saraf perifer, merangsang pusat ke talamus, respon gatal. Kemudian, sel-sel basal yang terinfeksi itu kan bergerak ke arah lapisan permukaan kan tadi. Nah, akibatnya tes asam laktatnya positif. Kemudian dia tuh dalam hal ini itu akan mengekspresi sitokratin sel suprabasal. Terjadi denoterasi kromatin, protein, inti, dan sitoplasma sel, akibatnya terbentuk acetoid epithelium. Kemudian terjadinya penumpukan nodul atau daging seperti bunga kol itu apabila pasien ini punya infeksi tambahan atau infeksi sekunder, itu dia makin mengaktifasi respon radang, sistem prostaglandin makin dihasilin banyak, dan juga mediator kimia makin banyak dihasilin, nodul pecah nanti bisa warna abu-abu seperti pada pasien dan berbau tidak sedap. Sekian untuk presentasi dari saya. Nah, untuk sumbernya saya dapatkan ini dari buku berikut ya. Untuk ada Sylvia, ilmu penyakit dalam, dan juga ada Robin. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.